serangan udara Israel di jalur Gaza terus menyasar lokasi-lokasi yang seharusnya dilindungi. Di Gaza Barat, Israel membombardir fasilitas kesehatan milik PBB. Detik-detik serangan udara Israel yang menargetkan sebuah klinik milik UNRWA atau Lembaga Bantuan untuk Pengungsi Palestina PBB di Sheikh Radwan, Gaza Barat terekam kamera warga. Fasilitas kesehatan yang seharusnya tidak boleh diserang dalam sebuah peperangan dalam hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar Israel. Belum ada laporan akibat serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan ini. Sementara di Gaza Tengah, Israel juga membombardir sebuah kamp pengungsian baru di utara Nuseirat. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga yang tengah menderita kelaparan menderita luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi memprioritaskan pertolongan pertama kepada anak-anak, wanita, dan orang tua. Petugas kesehatan Gaza belum merilis dampak serangan udara Israel di kamp pengungsian yang dihuni warga sipil Gaza ini. Namun sejak pecah perang Oktober 2023, setidaknya sudah 60.000 warga Gaza tewas dan ratusan ribu terluka. Pemirsa, 20 warga Palestina tewas tertimpa truk bantuan yang terbalik di Gaza. Otoritas Gaza menuding Israel sengaja mengarahkan truk-truk bantuan melewati jalan yang tidak aman sehingga membahayakan pencari bantuan yang kelaparan. Kepanikan terjadi di dekat kamp pengungsi Nuseirat di kota Deir al-Balah, Gaza, setelah sebuah truk bantuan terguling dan menimpa warga Gaza yang tengah berebut bantuan akibat kelaparan. 20 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat insiden ini. Meski sudah 2 pekan Israel melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan, namun sejauh ini baru 674 truk yang berhasil masuk ke Gaza. Sementara untuk menghidupi 2 juta warga Gaza, menurut otoritas setempat dibutuhkan 600 truk bantuan setiap harinya. Krisis kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Warga menangis karena takut tidak mendapatkan makanan dan harus kembali menahan lapar. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antre bantuan makanan dari dapur relawan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Rumah sakit Gaza mencatat sedikitnya 8 orang tewas akibat kelaparan dalam 24 jam terakhir, membuat jumlah total warga yang meninggal karena malnutrisi menjadi 188 orang. Di lokasi berbeda, pemirsa, ratusan warga yang putus asa nekat menaiki truk yang masih berjalan dan menjarah bantuan. Dengan alasan yang sama, kekhawatiran tidak bisa bertahan hidup di tengah krisis kelaparan dan blokade yang masih berlangsung di Gaza. Warga Gaza tengah mengalami krisis yang berat akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan Israel. Bukan cuma makanan, kain kafan pun sulit didapatkan warga Gaza. Setiap harinya warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah gempuran perang dan kelaparan. Krisis pangan yang parah pun terus terjadi akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan oleh Israel. Tak hanya makanan, kain kafan pun tak bisa didapat oleh warga Gaza yang meninggal dunia. Akibatnya terlihat pemandangan yang tak biasa di rumah sakit Gaza. Jenazah warga Palestina yang syahid akibat kejahatan Israel hanya dibalut selimut.
Warga mengatakan kondisi yang memprihatinkan itu terjadi karena pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan di perbatasan yang terus berlanjut. Padahal korban tewas terus meningkat setiap harinya. Korban tewas tak hanya berjatuhan karena gempuran tembakan oleh Israel. Kelaparan kini juga menjadi pembunuh terbaru di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 5 orang tewas akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir pada Senin lalu. Total jumlah warga yang meninggal akibat kelaparan saat ini meningkat menjadi 180 orang. Lembaga Kemanusiaan Nasional dan Relawan Kemanusiaan Indonesia memberikan ribuan paket pangan ke pengungsi Gaza di Jordania. Gagalnya gencatan senjata membuat pendistribusian ke Gaza menjadi kendala. Lembaga Zakat Nasional dan Relawan Kemanusiaan Tim Peduli di Jordania serta lembaga kemanusiaan milik pemerintah Kerajaan Jordania memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza maupun pengungsi Palestina di Jordania. Bantuan paket bahan pangan keluarga sebanyak 1.000 paket dibagikan ke pengungsi Palestina di Jordania. Selain itu, bahan pangan 1.000 paket pakaian, alat kebersihan, beserta uang tunai juga diberikan untuk pengobatan anak-anak Gaza Palestina. Gagalnya gencatan senjata antara Israel Hamas menyebabkan banyak warga Gaza Palestina mengungsi ke Jordania, sementara bantuan dunia internasional sedikit menjadi kendala dalam hal pendistribusian. Lembaga Amil Zakat Nasional, Inisiatif Zakat Indonesia IZI, tentu dengan dukungan dari banyak sekali donatur, berencana akan menyalurkan bantuan untuk warga Palestina yang terdampak, yang saat ini banyak tersebar di wilayah perbatasan Jordania. Selain itu, para pengungsi Palestina membutuhkan pakaian, biaya pengobatan, obat-obatan, susu bayi, hingga air bersih. Tim Liputan News melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keputusan kepada Perdana Menteri Israel mencaplok Gaza sepenuhnya tergantung Israel, pemirsa. Ia kini fokus memberi makan warga Gaza yang menderita kelaparan. Kabinet Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana menggelar operasi darat skala penuh. Media Israel bahkan menyebutkan keputusan ini diperkirakan akan dilakukan di wilayah padat penduduk termasuk kamp-kamp pengungsian. Menanggapi rencana Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan pihaknya tidak akan menghalangi kemungkinan rencana Perdana Menteri Israel mengambil alih Gaza sepenuhnya. Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food and a lot of food, frankly, for the people of Gaza that are obviously not doing too well with the food. And I know Israel is going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah, please. Sejak akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel dikabarkan mengajukan rencana pendudukan penuh terhadap jalur Gaza kepada kabinet, meskipun mendapatkan tentangan dari militer. היום במוצאי תשעה באב אנחנו בעיצומה של מלחמה עצימה שבה השגנו הישגים גדולים מאוד היסטוריים כי לא היינו מפוצלים, כי עמדנו יחד ולחמנו יחד. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן, את הכרעת האויב, שחרור חטופינו והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Saat ini, pasukan pendudukan Israel mengklaim telah menguasai 75% wilayah Gaza. Namun di bawah rencana baru ini, militer diperintahkan menguasai seluruh wilayah, menjadikan Gaza sepenuhnya di bawah kontrol Israel.